3. Kepalanya ditembus oleh linggis. Biasanya kalau manusia itu kalau kepalanya udah bolong, dia bakalan auto meninggal. Tapi pada kisah nyata mengerikan kali ini nih, enggak cuy. Ada nih seorang pria yang kepalanya bolong akibat ketusuk besi, tapi dia tuh masih hidup. Bahkan di akhir cerita lo bakalan melihat nih buktinya. Pada tahun 1848, orang di masa itu lagi rame dengan revolusi industri. Masa-masa tersebut ya adalah masa-masa kemasan bagi perusahaan konstruksi, khususnya dalam bidang pembangunan rel kereta api. Hal ini membuat pekerjaan konstruksi itu sebagai kebanggaan. Orang-orang yang bekerja di perusahaan konstruksi itu kayak mempunyai gengsi yang tinggi. Nah, salah satu orang yang menjadi fokus cerita kali ini adalah seorang pemuda yang bernama Phineas Gage. Jadi ada seorang pria yang berusia 25 tahun yang bernama Phineas Gage yang bekerja di salah satu perusahaan konstruksi bernama Hudson River Railway. Hudson River Railway kurang lebihnya adalah perusahaan konstruksi yang berbasis di New York yang kerjanya itu ya ngebuat rel kereta api beserta dengan berbagai macam fasilitasnya. Nah, Phineas ini dikenal sebagai ahli bahan peledak di mana dia itu bakal ngebuat jalur dengan cara menghancurkan batu-batu untuk dijadikan jalur kereta api. Dikarenakan Phineas termasuk pekerja yang rajin ya, dalam 2 bulan aja dia tuh mendapatkan promosi jabatan sebagai pimpinan tim bahan peledak. Nah, karena dia adalah leader, dia bertanggung jawab tuh untuk pre-order besi-besi yang nantinya digunakan untuk rel kereta api. Dia sering banget tuh pergi ke pandai besi untuk order sebuah besi yang bentukannya mirip seperti linggis. Linggisnya ini mempunyai panjang kurang lebih 1,2 meter, diameternya 4 cm dan beratnya sekitaran 6 kg. Ujung dari linggisnya yang satu ini tuh tumpul dan yang satu lagi itu tajam. Somehow entah alasan apa ya, Phineas ini terobsesi banget nih dengan linggisnya ini. Dia bahkan bawa linggis kesayangannya untuk menggempur batu gitu ya. Nanti terus dia masukin tuh bahan peledak. Nantinya batunya ini bakalan dia hancurkan, bakalan dia ledakan. Nah, pada tanggal 3 September tahun 1948, Phineas dan juga timnya ini lagi ada di tengah hutan. Pada saat itu, dia dan timnya itu ditugaskan untuk meledakkan gundukan batu yang besar. Ya udah deh, dia gempur tuh ya gundukan batu yang besar ini pakai besi linggis favoritnya. Begitu udah bolong, dia masukin nih bahan peledak. Nah, pada saat Phineas lagi masukin bahan peledak, perhatiannya itu tiba-tiba aja teralihkan. Jadi beberapa meter di sana ada tim lain yang lagi rame dan heboh dikarenakan ada kecelakaan kerja. Nah, Phineas ini lagi menengok nih ke arah sana. Batu yang udah dipasangin bahan peledak ini yang ada di hadapannya tiba-tiba aja meledak. Pas meledak, linggis kesukaannya Phineas ini ikutan terbang dan menembus kepalanya dia. Linggisnya ini menusuk ke bagian pipinya Phineas dan menembus ke arah atas menuju belakang mata dan tengkorak kepala bagian kirinya. Phineas pun juga terpental dan terjatuh akibat dari ledakan. Salah satu anggota timnya Phineas yang kita sebut saja sebagai Fulan ini melihat seluruh peristiwa ini. Dari kejauhannya dia lari tuh menghampiri Phineas. Begitu sampai di tempatnya Phineas, Fulan itu ngeliat kalau Phineas ini udah terkapar, kepalanya bolong, penuh dengan darah, dan tubuhnya tuh kejang-kejang. Fulan ini kayak panik ya, karena melihat Phineas kondisinya tuh udah tragis banget. Teriaklah Fulan meminta pertolongan. Orang-orang lu pada mengumpul tuh melihat Phineas. Pas ini ya, Fulan dan orang-orang itu berpikiran kalau Phineas yang lagi kejang-kejang ini bakalan meninggal men. Secara kepalanya bolong. Orang kalau kepalanya bolong akibat ditusuk dan ditembus oleh besi, ya nggak bisa ditolong. Ya mau diapain lagi? Mau diapain juga itu ya bakalan meninggal. Gak lama Phineas yang tadinya kejang-kejang ini tahu-tahu tubuhnya diam begitu aja. Fulan dan orang-orang sekitar ini berpikiran kalau Phineas ini udah meninggal. Fulan pun menghampiri Phineas, ingin mengangkat tuh jenazahnya Phineas. Pas Fulan mendekat, tiba-tiba aja Phineas ini bangun. Fulan kaget dong ya, berasa kayak melihat hantu karena Phineas ini seharusnya meninggal men. Kok tiba-tiba sekarang bisa bangun dan berdiri sendiri. Pas Phineas bangun, Phineas ini nanya ke Fulan kayak, "What happened?" Apa yang terjadi? Fulan ini dengan mata melotot ya, kaget dan ekspresi yang takjub ini kayak nggak bisa menjawab karena di depannya dia itu ada Phineas yang mukanya penuh darah dan kepalanya bolong. Literally bolong. Gak lama kemudian Phineas ini kayak ngeluarin buku catatan kecilnya. Buku catatan ini isinya adalah buku absen atau kehadiran untuk para pekerja. Pas itu dia mengabsen tuh ya timnya ini nih, memastikan kalau Fulan dan anggota tim lainnya itu bekerja sesuai dengan jam kerjanya dan mendapatkan gaji. Setelah itu dia ngumpulin Fulan dan anggota lainnya untuk masuk ke dalam sebuah gerbong kereta api kecil. Lalu dia menyuruh supir kereta untuk balik lagi nih ke mes pekerja. Di dalam kereta api, Fulan dan anggota tim lainnya ini ternganga, bingung dan heran melihat Phineas yang kepalanya bolong dan wajahnya penuh dengan darah itu kok masih hidup ya. Fulan berpikir, ini orang. Nah,
Jangan-jangan ya, nggak sadar kalau dia tuh seharusnya udah meninggal. Sesampainya di mes, Fulan langsung segera memanggilkan dokter untuk Phineas. Singkat cerita ya, dokter yang memeriksa Phineas ini juga ikutan bingung dong. Dokter nggak bisa ngapa-ngapain cuy, karena kepalanya bolong. Kayak, ini mau diapain ini? Kayak dikasih Hansaplast gitu. Ya udah deh, dokter menyuruh Phineas untuk berbaring ya. Lukanya dibersihkan, terus wajahnya Phineas juga dilapin tuh dari darah. Dokter kayak menunggu gitu ya, kayak pasrah aja karena dokter yakin kalau Phineas ini sebentar lagi nih bakalan meninggal nih. Cuman ditunggu berapa lama juga, Phineas ini masih aja hidup, masih tiduran aja. Phineas bahkan sempat ngebuat jokes gitu ya, kayak dia kayak bilang ke dokter kayak, "Weh dokter, obatin lah. Ini ada kerjaan nih." Dirasa Phineas kayak nggak bakalan meninggal ya. Ya udah deh, dokter membawa Phineas ke rumah sakit untuk diobatin lebih intensif lagi. Dan ternyata bener tuh, Phineas tidak meninggal. Setelah diobatin, Phineas itu recovery dan masih bisa hidup normal dengan luka kepala yang pernah bolong. Walaupun Phineas ini hidup normal, orang-orang di sekitarnya itu notice kalau ada sedikit kepribadian Phineas yang berubah. Orang-orang di sekitarnya bilang kalau Phineas ini jadi lebih pendiam, menjauh dari kegiatan sosial, dan juga lebih introvert. Dikabarkan juga Phineas ini tidak menikah. Dia malah menjadi terobsesi dengan besi yang pernah menembus kepalanya ini. Bahkan di rumahnya Phineas ditemukan sebuah foto di mana dia itu lagi foto couple dengan besi linggisnya. 12 tahun setelah kejadian itu, Phineas tiba-tiba aja mengalami kejang-kejang hebat dan kali ini dia beneran meninggal dunia. Jadi ditemukan meninggal dalam posisi tertidur dengan linggis kesukaannya di sampingnya. Kasusnya Phineas ini pada akhirnya memberikan banyak ilmu pengetahuan untuk dokter ahli saraf, khususnya cedera pada otak. Saat ini tengkorak kepalanya Phineas itu diabadikan di Harvard Medical School. Kedua, pembunuh yang menyewa pembunuh. Jujur ya, menurut gua ini adalah kisah nyata mengerikan dari internet yang beneran menurut gua ya paling konyol. Pasalnya ada orang yang nyewa pembunuh bayaran nih. Cuman si pembunuh bayarannya ini nyewa pembunuh bayaran lagi. Begitu terus beberapa kali sampai ujung-ujungnya ini bener-bener konyol banget dah. Jadi pada tahun 2013 lalu ada dua orang pengusaha properti di Cina yang sedang bekerja sama. Dua orang pengusaha properti ini bernama Tan Youhui dan Wei Mo. Nah, pada saat kerjasama ini muncul perselisihan di antara mereka. Karena perselisihan ini berhubungan dengan uang, tanah, dan juga perdata, dimasukkan deh ke dalam pengadilan yang ada di kota Nanning, Cina. Waktu itu ya, Tan Youhui itu menggugat Wei Mo di pengadilan. Nah, namanya juga pengadilan bisa jadi ribet men. Bisa memakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga biaya. Pada saat itu, Tan Youhui ini punya ide nih. Gimana kalau gua habisin aja tuh Wei Mo? Kalau Wei Mo meninggal, otomatis kasus pengadilan ini selesai dong. Karena Tan Youhui ini nggak mau mengotori tangannya sendiri ya, akhirnya dia menyewa pembunuh bayaran. Tan Youhui waktu itu menyewa pembunuh bayaran yang bernama Xi Guangan. Tan Youhui ini kayak memberikan imbalan kepada Xi Guangan sebesar 2 juta yen atau senilai 4,1 miliar rupiah untuk menghabisi Wei Mo. Pas kontrak ini diterima, Xi Guang ini berpikiran, gua nggak mau men mengotori tangan gua sendiri. Gimana kalau gua sewa aja nih pembunuh bayaran lain? Ya udah deh, Xi Guangwang ini menyewa temennya yang juga pembunuh bayaran yang bernama Mo Tianxiang. Waktu itu Xi Guangan ini memberikan imbalan kepada Mo Tianxiang sebesar 1 juta yuan atau senilai 2 miliar rupiah. Dalam pikirannya, Xi Guang ini dia masih untung tuh 1 miliar tanpa harus bekerja. Namun pas itu ya, pas kontraknya diterima, Mo Tianxiang ini berpikiran, gua nggak mau men mengotori tangan gua sendiri. Gimana kalau gua sewa aja nih pembunuh bayaran lain? Ya udah deh, Mo Tianxiang ini menyewa temennya yang juga pembunuh bayaran yang bernama Yang Kangsheng. Waktu itu Mo Tianxiang ini itu memberikan imbalan kepada Yang Kangsheng sebesar 700.070 yuan atau senilai 1,6 miliar rupiah. Dalam pikirannya Mo Tianxiang, dia masih untung 400 juta nih tanpa harus bekerja. Namun pas kontraknya diterima ya, Yang Kangsheng ini berpikiran, gua nggak mau mengotori tangan gua sendiri men. Gimana kalau gua sewa aja pembunuh bayaran lain? Ya udah deh, Yang Kangsheng ini menyewa temennya yang juga pembunuh bayaran yang bernama Yang Guangsheng. Waktu itu Yang Kangsheng ini memberikan imbalan kepada Yang Guangsheng sebesar 700.000 yuan atau senilai 1,4 miliar rupiah. Dalam pikirannya, Yang Kangsheng ini masih untung 200 juta tuh tanpa harus bekerja. Namun pas kontraknya diterima, capek deh. Namun pas kontraknya diterima, Yang Guangsheng ini berpikiran lagi.
Gua nggak mau men mengotori tangan gua sendiri. Gimana kalau gua sewa aja pembunuh bayaran lain? Ya udah deh, yang Guang Seng ini nyewa temennya yang juga pembunuh bayaran yang bernama